Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 652. Dalam pandangan Li Shanfeng, ancamannya pasti bisa membuat Qi Yun merasa takut, dan bahkan memohon belas kasihan padanya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengasihani Qi Yun, dan bahkan Qi Yun akan berinisiatif untuk menunjukkan kasih sayang kepadanya. Tapi kenyataannya tidak seperti yang dia pikirkan. Ekspresi tekad di wajah Qi Yun tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun, melainkan menatapnya dengan mencibir. "Apakah kamu tidak takut?" Li Shanfeng berkata dengan gigi terkatup. Beberapa sidik jari merah cerah dengan cepat muncul di wajah Qi Yun, tetapi ketakutan tidak muncul di benaknya, karena di matanya, limbah yang tidak kompeten seperti Li Shanfeng sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Han Xian. Datang untuk menyelamatkannya. Poin lain, Qi Yun bahkan berterima kasih kepada Li Shanfeng karena telah menangkapnya. Sejak meninggalkan rumah Han Xian, Qi Yun tidak punya alasan untuk menghubungi Han Xian lagi, tapi kali ini, dia memberinya kesempatan untuk bertemu dengan Han Xian lagi. Bahkan jika kesempatan untuk bertemu ini ditukar dengan bahayanya, dalam pandangan Qi Yun, selama dia bisa berhubungan dengan Han Xian, itu sangat berharga. "Mengapa saya harus takut?" Qi Yun bertanya secara retoris. Li Shanfeng tidak menikmati kesenangan Qi Yun yang memohon belas kasihan padanya, tetapi ditanya mengapa dia takut, yang membuatnya marah. "Aku menculikmu, kenapa kamu tidak takut? Apakah kamu tidak takut mati di tanganku?" Li Shanfeng bertanya dengan enggan. Qi Yun tersenyum dan berkata, "Li Shanfeng, sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki pengetahuan diri. Di mataku, kamu bahkan tidak layak membawa sepatunya. Tentu saja aku tidak akan takut padamu, karena dia akan datang untuk menyelamatkanku segera. Dan akhirmu hanyalah kematian." Li Shanfeng tertawa marah, dan menampar wajah Qi Yun lagi. "Kamu bahkan tidak tahu siapa penolongku dan seberapa mampu dia. Han Xian hanyalah semut di matanya. Karena kamu sangat percaya padanya, aku akan memberitahu kamu betapa tidak bergunanya dia," kata Li Shanfeng. Dengan marah. Wajah Qi Yun terbakar dengan rasa sakit, tetapi ini tidak mempengaruhi keteguhan keyakinannya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan kepercayaannya pada Han Xian. "Kamu harus mencari lebih banyak kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Pikirkan bagaimana kamu bisa membuat dirimu bertahan. Pembantumu mungkin sudah mati sekarang," kata Qi Yun ringan. Pernyataan ini dapat dianggap sebagai dari mulut ke mulut, karena Nangong Falcon saat ini memang mati, tetapi Li Shanfeng menganggap ini lelucon. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memainkan Han Xian di telapak tangannya dapat dibunuh oleh Han San? Ribuan anti pembunuhan. "Qi Yun, aku tidak menyangka kamu begitu naif, tapi sayangnya kamu tidak tahu siapa dia sama sekali," kata Li Shanfeng. Pada saat ini, suara pintu terbuka di ruang bawah tanah datang, dan Li Shanfeng tampak bahagia. Dia bersembunyi di sini, hanya Nangong Falcon yang tahu bahwa seseorang akan datang sekarang. Sangat mungkin Nangong Falcon muncul dengan pemborosan Han Xian. Saya tidak berharap dia menjadi begitu kuat dan mendapatkan Han Xian dalam waktu sesingkat itu. Tetapi ketika Han Xian dan Mayu muncul, Li Shanfeng tidak melihat Nangong Falcon, yang membuat kelopak matanya melompat. "Li Shanfeng, aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi aku tidak berharap kamu menemukan jalanmu sendiri." Han Xian memandang Li Shanfeng dan berkata dengan ringan, "Bagaimana kamu bisa masuk?" Li Shanfeng berkata dengan tidak percaya. Di luar ruang bawah tanah, ada banyak pembunuh yang dijaga ketat. Inilah sebabnya dia berpikir bahwa orang di sini adalah Nangong Falcon, karena selain Nangong Falcon, tidak mungkin untuk orang lain. "Masuk. Tidakkah menurutmu sampah di luar bisa menghentikanku?" Sayangnya,
Mereka semua mati, kata Han Xian. Wajah Li Shanfeng tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak pembunuh? Bagaimana mereka semua bisa mati tanpa satu gerakan? Li Shanfeng menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia tidak percaya itu benar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Nangong Falcon bisa membuatmu sangat percaya. Aku sangat ingin tahu tentang sup ekstasi macam apa yang dia tuangkan ke dalam dirimu. Tanya Han Xian. Alasan mengapa dia membiarkan Li Shanfeng pergi adalah karena dia tidak ingin melakukan terlalu banyak. Meninggalkan benih untuk keluarga Li, dan karena pengaruhnya di daerah Cina, Li Shanfeng hanya bisa menjadi pria dengan ekor di antara ekornya, jadi Han Xian tidak pernah memikirkan balas dendam Li Shanfeng, tetapi dia tidak mengharapkan ini. Pria untuk mengacaukan Nangong Falcon bersama-sama. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak memperhitungkan hubungan darah denganmu, dia akan membunuhmu sejak lama, kata Li Shanfeng. Han Xian tidak bisa menahan tawa, dia tidak berharap Nangong Falcon membual di depan Li Shanfeng, dan Li Shanfeng, seorang idiot, mempercayainya. Dia memintamu untuk berurusan denganku, bukankah kamu harus menjaga hubungan darah? Li Shanfeng, kamu sangat bodoh. Nangong Falcon sama sekali tidak layak menjadi lawanku, alasan mengapa dia memintamu untuk berurusan denganku. Saya adalah karena dia tidak berani hadapi saya secara langsung, kata Han Xian ringan. Ekspresi Li Shanfeng perlahan berubah putus asa. Meskipun dia tidak tahu siapa yang dikatakan Han Xian dan Nangong Falcon adalah kebenaran, kenyataannya adalah Han Xian berdiri di depannya saat ini, dan Nangong Falcon kemungkinan besar sudah mati. Apakah dia dibunuh olehmu? Li Shanfeng bertanya. Apakah kamu pikir aku akan memberinya kesempatan lagi? Jika kamu tidak tahu bagaimana menghargainya setelah kamu memberinya kesempatan, kamu akan berakhir dengan kematian, kata Han Xian. Kepala Li Shanfeng terbentur seperti guntur. Jika bahkan Nangong Falcon mati, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Dia sangat yakin bahwa Nangong Falcon dapat membalaskan dendamnya, tetapi harapan berubah menjadi keputusasaan dalam waktu yang singkat. Saya tidak percaya, bagaimana Anda bisa membunuhnya? Li Shanfeng menggelengkan kepalanya seperti mainan. Dia tidak mau menerima fakta ini, atau bahwa dia tidak mau menerima kenyataan yang akan dia hadapi. Kamu masih punya waktu, mungkin kamu bisa bertemu dengannya di Jalan Huangquan. Han Xian berkata sambil mengangguk kepada Mayu, dia tidak akan pernah meninggalkan bahaya tersembunyi ini, dan dia tidak akan pernah membiarkan hal Jianglan terjadi lagi. Mayu berjalan ke Li Shanfeng. Kaki Li Shanfeng sudah lama lemah, dan saat ini dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kuat, dan dia duduk di tanah dengan pantatnya. Bukankah buruk untuk hidup, kamu harus mengadili kematian, kata Mayu ringan. Li Shanfeng menatap Mayu, hidup? Sekarang, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk hidup? Li Shanfeng hanya bisa melihat tinju Mayu menyerangnya, tanpa memikirkan perlawanan. Untuk orang seperti Mayu, membunuh Li Shanfeng seperti meremas semut sampai mati. Dengan kekuatannya yang kuat, Li Shanfeng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat suara terakhir. Setelah suara teredam, Li Shanfeng jatuh ke tanah, telinga dan hidung darah mengalir keluar dari mulutnya dengan cepat. Mayu berjalan ke sisi Qiyun, siap untuk melepaskan tali di tubuh Qiyun, tapi Qiyun bergerak 2 langkah dengan kekuatan pantatnya, tampaknya menghindari Mayu. Mayu tersenyum tak berdaya dan berbalik ke arah Han Xian. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu tidak membantuku melepaskannya? Qiyun berkata kepada Han Xian dengan ekspresi tidak puas. Melihat kemarahan dan bengkak di wajah Qiyun, itu sangat mempengaruhi penampilannya, tetapi meskipun demikian, tidak ada rasa takut di mata Qiyun. Apakah kamu tidak takut aku akan merindukanmu jika kamu sangat mempercayaiku? Han Xian bertanya pada Qiyun, kepercayaan mutlak Qiyun padanya,
bahkan dia sendiri menganggapnya luar biasa. "Jangan takut, bagaimana kamu bisa ketinggalan?" kata Qiyun dengan kepala terangkat tinggi. "Saya sering berjalan di tepi sungai tanpa sepatu basah, dan saya bukan dewa," kata Han Xian. Qiyun membalas, "Dalam hatiku, kamu sangat dekat dengan Tuhan, dan tidak ada yang tidak dapat kamu lakukan." Han Xian mengangkat bahu tanpa daya, menggeser kursi rodanya ke sisi Qiyun, melepaskan tali untuknya, dan berkata, "Bukan hal yang baik untuk percaya padaku seperti ini, aku akan mengecewakanmu suatu hari nanti." Setelah Qiyun mendapatkan kembali kebebasannya, dia menggerakkan otot dan tulangnya, dan kemudian berkata, "Aku tidak peduli, aku hanya ingin untuk percaya padamu, bahkan jika langit runtuh, selama kamu ada aku tidak takut." Setelah itu, Qiyun mendorong pegangan kursi roda dan berjalan menuju ruang bawah tanah. "Aku akan menyusahkanmu untuk permainan akhir di sini." Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Han Xian berkata kepada Miu bahwa mayat para pembunuh itu dan Li Shanfeng perlu ditangani, jika tidak, begitu mereka ditemukan, itu akan menjadi berita besar. "Tidak masalah, kamu pergi dulu," kata Miu. Bisa melakukan sesuatu untuk Han Xian adalah apa yang dia bersedia lakukan. Selama Han Xian bisa menjadi murid Yilao, semua yang dia lakukan akan sepadan. Bab 653. Qiyun, yang mendorong Han Xian, sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak terlihat seperti baru saja diculik, dan bahkan tidak bisa menahan untuk menyenandungkan sedikit lagu, karena tanpa kejadian ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Han Xian. Han Xian sangat tidak berdaya tentang ini, karena semakin Qiyun berperilaku seperti ini, semakin dia merasa kasihan pada Qiyun. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang mencurahkan semua perasaannya ke dalam dirinya, dan ini adalah kontrak yang ditakdirkan untuk tidak akan diperoleh. Apapun sebagai imbalannya. "Mulai hari ini, jangan bertemu," kata Han Xian tiba-tiba. Qiyun, yang sedang dalam suasana hati yang baik, mendengar kata-kata ini, dan rasanya seperti dituangkan baskom berisi air dingin. Tapi dia memaksakan senyum dan pura-pura tidak mendengar kata-kata Han Xian. Han Xian menekan rem kursi roda dan melanjutkan, "Kamu pergi dulu, aku tidak perlu kamu mengirimku." Qiyun masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi ada tetesan air kristal di matanya, dan berkata, "Han Xian, kamu tidak harus begitu tidak berperasaan, toh, aku wanita cantik, tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Mulai hari ini, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku, kamu lebih baik hati-hati, lain kali aku tidak akan melakukannya lagi." "Menyelamatkanmu," kata Han Xian ringan. Air mata Qiyun langsung membanjiri matanya. Dia tidak menyangka Han Xian mengatakan hal seperti itu padanya. Hanya semenit yang lalu, dia bahkan berfantasi bahwa dia bisa kembali ke rumah Han Xian dan terus merawatnya. "Han Xian, apakah kamu tahu betapa kalimat ini menyakitiku?" tanya Qiyun. "Apakah kamu masih ingin aku yang bertanggung jawab?" Han Xian berkata dengan kosong. Qiyun tertawa sedih. Dia memang memukuli dirinya sendiri, dan itu adalah pertama kalinya dia begitu kejam kehilangan muka untuk seorang pria, tetapi sebagai gantinya, itu hanya penolakan yang lebih kejam. Qiyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini urusanku sendiri untuk menjadi murah, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan mencoba menghentikanku. Apa gunanya hidup sendiri jika kamu bahkan tidak memiliki martabat?" kata Han Xian. Melihat Qiyun tidak berbicara, Han Xian melanjutkan, "Memang benar bahwa kamu murahan tidak ada hubungannya denganku, tapi tolong jangan ganggu hidupku." Qiyun tiba-tiba melarikan diri. Setelah menolak, dia masih diam. Mampu menyapa Han Xian dengan senyuman di wajahnya, pertunjukan ini sudah menunjukkan bahwa dia tidak punya dasar untuk Han Xian.
Tetapi ini tidak berarti bahwa Qiyun dapat menahan pukulan semacam ini berulang kali. Ucapan Han Xian benar-benar melukai Qiyun dengan serius, membuat wanita ini, yang telah lama terluka, merasakan sakitnya lagi karena menggores tulangnya. Han Xian menghela nafas berat, dan dia tidak ingin berbicara terlalu banyak, tetapi jika tidak, hubungan yang tak terpisahkan antara dia dan Qiyun tidak akan pernah terputus. Maaf. Han Xian berkata dalam hati, menatap punggung Qiyun. Tidak lama setelah Han Xian dan Qiyun pergi, Mayu yang sedang membersihkan kekacauan tiba-tiba membeku, karena merasa ada seseorang di belakangnya, dan untuk dapat tampil begitu tenang, pihak lain harus menjadi master. Bahkan jika seseorang datang, menyerangnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Hal ini membuat punggung Mayu langsung berkeringat. Aku tidak menyangka kamu akan direduksi sampai melakukan tugas untuk orang lain. Sebuah suara yang agak akrab datang dari belakang. Mayu menoleh dan menatap orang yang datang, dengan ekspresi sangat terkejut. Lintong, kata Mayu tak percaya. Sebagai anggota 4 sekte, status Lintong di Tianqi jauh lebih tinggi daripada Mayu. Seperti yang kita semua tahu, meskipun Lintong telah membuat prestasi besar, dia selalu ingin memuja Yilao sebagai guru untuk lebih meningkatkan statusnya. Ada bahkan rumor bahwa ambisi Lintong sangat tinggi, ingin mengendalikan 4 gerbang setelah 100 tahun Yilao, dan jika dia ingin melakukan ini, dia harus mewarisi mantel Yilao dan menjadi murid Yilao. Mayu segera menebak tujuan kemunculan Lintong. Bagaimanapun juga, fakta bahwa Yilao ingin menerima Han 3000 sebagai muridnya telah menyebar ke seluruh apokalipse. Beberapa orang menganggap ini sebagai lelucon, berpikir bahwa Han Xian tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Yilao sama sekali. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Yilao melihat potensi Han Xian, dan di bawah pelatihan Yilao, Han Xian kemungkinan akan menjadi yang terkuat di antara kiamat. Di bawah berbagai pendapat, tidak peduli argumen macam apa yang sangat tidak menguntungkan bagi Lintong, tetapi dalam pandangan Lintong, Han Xian adalah argumen pertama, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi murid Yilao? Kenapa, kamu kaget melihatku? Kata Lintong enteng. Mayu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak mengharapkanmu datang, tampaknya itu adalah hal yang wajar. Yilao memintamu untuk melindungi Han Xian, sepertinya kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Sampah ini telah dibersihkan untuknya. Lintong berkata sambil mencibir, pembunuh sekuler ini bahkan bukan sampah di mata Lintong, dan Han Xian masih membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan orang-orang ini, bagaimana dia bisa begitu kuat menjadi murid Yilao. Lagi pula, ini adalah perintah dari Yilao sendiri. Kata Mayu, menyebut Yilao dengan sengaja, yang juga merupakan pengingat bagi Lintong untuk tidak main-main di Amerika Serikat. Cahaya dingin melintas di mata Lintong, dan dia berkata, apakah kamu mengancamku? Jangan berani, aku hanya mengingatkanmu. Kata Mayu. Sosok Lintong melintas, namun Mayu tidak menghindar, melainkan langsung dicekik leher Lintong. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi murid Yilao, mengapa Han Xian sia-sia? Lintong berkata kepada Mayu dengan niat membunuh. Siapa yang bisa menjadi murid Yilao tidak ada hubungannya denganku, dan bukan aku yang memutuskan, kata Mayu. Lintong tersenyum dingin dan berkata, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, bukankah kamu ingin dia menjadi murid Yilao, dan omong-omong meningkatkan statusnya di Tianqi? Kurasa begitu. Ini juga satu-satunya kesempatan bagiku untuk dipromosikan di apokalipse, tetapi apakah Han Xian bisa menjadi murid Yilao tidak ada di tanganku. Apakah berguna bagimu untuk mengancamku? Kata Mayu. Lintong tanpa sadar meningkatkan kekuatannya, dan segera tanda merah muncul di leher Mayu. Tepat ketika Mayu akan mati lemas,
Lintong melepaskan tangannya dan berkata, "Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Mulai hari ini, kamu tidak bisa lagi ikut campur dalam hidup dan mati Han Xian." Yilau? Jika tidak, akan sulit untuk mematuhinya, kata Mayu. Lintong menatap Mayu dengan sengit dan berkata, "Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Dengan kekuatanmu, akan mudah untuk membunuhku, tetapi jika aku mati, Yilau akan mengirim orang yang lebih kuat untuk melindungi Han San, Qian, dan begitu Anda memberitahu Yilau tentang ini, posisi Anda di Ximen akan terguncang, yang lebih dari sekadar kerugian bagi Anda," kata Mayu, meskipun dia bukan lawan Lintong, tapi dia percaya diri. Sempurna. Karena dia secara pribadi dikirim oleh Yilau, Lintong tidak pernah berani bertindak gegabah. Lintong menendang dengan kecepatan kilat, Mayu tidak bisa mengelak dan terbang sejauh 5 meter, meledakkan semburan debu. "Aku punya cara untuk menangani limbah ini. Jika kamu berani merebut tempat magang lama dariku, dia hanya punya satu cara untuk mati," kata Lintong ringan. Mayu berdiri dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, tendangan ini membuatnya sangat menderita, dan dia juga mengerti jarak antara kekuatannya sendiri dan Lintong. Ini adalah manfaat dari status yang lebih tinggi, yang dapat membuat kekuatan lebih kuat. Di apokalipse, setelah terpinggirkan, mereka akan menjadi sampah abadi, jadi semua orang akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan status mereka di apokalipse, seperti Zhuang Tanggongtian dan lainnya. Mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbalik di apokalipse. Seperti ini karakter tingkat tinggi. Selain menunggu kematian di apokalipse, jangan berharap menjadi kuat di kehidupan ini. Itu sebabnya Mayu bertaruh besar pada Han Xian, tidak hanya membiarkan MAVHO menyenangkan Han Xian, bahkan dia sendiri rela melakukan apa saja untuk Han Xian, bahkan jika dia diancam oleh Lintong, dia tidak akan membiarkan Mayu berpikir untuk melangkah kembali. Melihat ke belakang kepergian Lintong, Mayu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Han Xian, aku khawatir kamu benar-benar dalam bahaya kali ini, bahkan Lintong datang ke Amerika Serikat karena kamu. Orang ini tidak begitu mudah untuk ditaklukkan." Berurusan dengan Mayu menggelengkan kepalanya. Sedikit khawatir tentang Han Xian. Pada saat yang sama, dia merasa lebih tidak berdaya ketika dia berpikir bahwa Han Xian akan menolak untuk menjadi murid Yilau. Lagi pula, bahkan orang-orang seperti Lintong peduli dengan masalah ini. Sangat banyak, tapi Han Xian tidak peduli sama sekali. Bab 654. Villa Keluarga Han. Setelah Han Tiansheng kembali dari Cina, dia gelisah sepanjang hari. Pertemuan dengan Han Tianyang tidak sebaik yang dia bayangkan. Han Xian masih menjadi bom waktu baginya. Semua akan lenyap, yang membuat Han Tiansheng sangat enggan. Dia tidak bisa menerima bahwa keluarga Han akan kewalahan oleh sampah Han Xian, tetapi pada tahap ini, dia tidak ada hubungannya dengan Han Xian. Ximen Yilao, eksistensi dengan status tinggi yang tak terbayangkan, dengan dia sebagai belakang panggung Han Xian, Han Tiansheng tidak memiliki apa-apa selain ketidakberdayaan dan keputusasaan. Tepat ketika dia hendak berjalan-jalan di halaman kecil, Han Tiansheng tiba-tiba menemukan seorang pria muda duduk di tempatnya. Han Xiao melindungi Han Tiantian untuk pertama kalinya. Orang ini dapat diam-diam muncul di halaman kecil dan lolos dari pandangan banyak pengawal keluarga Han. Dia sama sekali bukan orang yang sederhana. "Siapa kamu?" Han Tiansheng bertanya dari kejauhan, tidak berani mendekat sama sekali. Orang yang datang adalah Lintong. Seperti yang dipikirkan Mayu, dia tidak akan secara pribadi mengambil tindakan terhadap Han Xian, karena Yilau sudah berjanji untuk menerima Han Xian sebagai muridnya. Jika dia membunuh Han Xian dengan tangannya sendiri, bukan hanya dia yang akan membunuhnya.
Tidak bisa menjadi murid Yilao, muridnya juga akan membuat marah Yilao, jadi jika Han Xian akan mati, dia hanya bisa mati karena kecelakaan. Jangan takut, aku ingin membunuhmu, kamu sudah menjadi mayat. Kata Lintong ringan. Han Tiantian melirik Han Xiao. Pada saat ini, Han Xiao, yang otot-ototnya kencang, telah mencapai kondisi bertarung terbaik. Namun, menghadapi Lintong yang berhati ringan, Han Xiao sama sekali tidak percaya diri, meskipun Lintong terbuka saat ini. Ada banyak kekurangan, tetapi Han Xiao merasa bahwa begitu dia bergerak, dia akan mati. Melihat Han Xiao sedikit mengangguk, Han Tiansheng menggertakkan giginya, bagaimana dunia tiba-tiba berubah. Di masa lalu, ketika Han Xiao berada di sisinya, Tuhan memblokir dan membunuh Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghentikan Han Tiansheng, tetapi kali ini dia muncul kembali. Di arena, satu demi satu, keluar, tetapi Han Xiao tidak bisa mengalahkannya. Karena kamu tidak datang untuk membunuhku, mengapa kamu mencariku? Han Tiansheng bertanya. Berdagang, lakukan bisnis yang Anda inginkan. Kata Lintong. Han Tiansheng mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dimaksud Lintong dengan kata-kata ini, dan dalam situasi keluarga Han saat ini, Han Tiansheng tidak tahu melakukan bisnis, tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan, krisis keluarga Han tidak akan terjadi. Tolong. Kamu ingin uang? Kata Han Tiansheng. Lintong berdiri sambil tersenyum, dan berkata, apakah aku orang miskin di matamu? Uang hanyalah tumpukan kertas bekas bagiku. Kata Han Tiansheng. Kamu ingin Han Xian mati, dan aku juga berharap sampah itu segera mati. Musuh-musuh adalah teman. Itu benar, kata Lintong. Musuh dari musuh memang bisa menjadi teman. Han Tiansheng tidak hanya ingin Han Xian mati, tetapi juga ingin dia hancur berkeping-keping. Tapi ini hanya imajinasi. Sekarang MAU melindungi Han Xian, dan Yilao berada di belakang panggung Han Xian. Modal apa yang dia miliki untuk membiarkan Han Xian mati? Memang benar, tetapi menginginkan Han Xian mati bukanlah hal yang mudah. Mungkin kamu tidak tahu orang seperti apa Han Xian sekarang. Di belakang panggungnya di luar imajinasimu. Han Tiansheng berkata, jelas dia hanya menganggap Lintong sebagai Han musuh biasa Xian. Tentu saja aku tahu bahwa Yilao ingin menerimanya sebagai muridnya, dan si brengsek ini tidak tahu apa yang telah dia lalui untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Lintong berkata dengan nada meremehkan, dia selalu tampil sangat baik di Ximen. Dan bahkan ada banyak semua orang berpikir bahwa dia akan menjadi murid Yilao sendiri. Tetapi ketika berita tentang Han Xian keluar, itu menarik perhatian semua orang dan membuat Lintong membunuh Han Xian. Jika Han Xian tidak mati, posisinya akan diambil, sesuatu yang tidak akan pernah diterima Lintong. Han Tian tanpa sadar melirik Han Xiao, orang ini bisa mengenal Yilao, sepertinya identitasnya tidak biasa. Apakah kamu juga anggota Kiama? Han Xiao bertanya. Lintong melirik Han Xiao dengan jijik dan berkata, saya bergabung dengan Tianqi pada usia 8 tahun, yang lebih awal dari Anda. 8 tahun. Han Xiao terkejut. Setiap orang yang bergabung dengan Tianqi memiliki kekuatan luar biasa atau berbakat. Orang ini dapat bergabung dengan Tianqi pada usia 8 tahun. Jelas, dia memiliki bakat luar biasa, dan Han Xiao bisa. Tentu saja, dia harus memiliki posisi yang bagus di apokalipse. Apakah sesuatu terjadi pada kiamat baru-baru ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang apokalipse memasuki dunia sekuler? Siapa namamu? Mungkin aku pernah mendengar tentangmu. Han Xiao bertanya. Bicaralah, aku takut membuatmu takut, kata Lintong sambil tersenyum. Han Xiao merasakan jejak penghinaan di hatinya. Itu hanya sebuah nama, bagaimana itu bisa membuatnya takut? Tidak percaya. Lintong, kamu seharusnya pernah mendengar kata itu,
kata Lintong. Han Xiao tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu adalah Lintong? Han Xiao berkata dengan kaget. Lintong sangat puas dengan perubahan ekspresi Han Xiao, namanya sangat mengejutkan. Tapi Han Tiansheng agak aneh, itu hanya nama, bagaimana bisa begitu menakutkan? Sepertinya dia masih tidak mengerti apa arti nama ini. Dia membutuhkanmu untuk menjelaskannya. Lintong memandang Han Tiansheng dan berkata. Han Xiao mengambil napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, dan berkata kepada Han Tiansheng, Lintong dikenal sebagai orang paling berbakat di Tianqi, dan dia juga menyegarkan usia memasuki 4 pintu. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang berusia kurang dari 10 tahun seseorang yang memasuki 4 pintu pada usia 8 tahun, seseorang pernah berkata bahwa dia adalah putra terbaik surga, dan prestasinya tidak ada bandingannya. Hahaha. Mendengar penjelasan Han Xiao, Lintong tertawa terbahak-bahak. Sangat bangga. Han Tiansheng tidak tahu apa artinya memasuki 4 pintu pada usia 18 tahun, tetapi bagi Han Xiao, atau untuk seluruh kiamat, itu adalah keajaiban, karena 4 pintu sudah termasuk dalam tingkat inti kiamat, yang banyak orang tidak dapat mencapainya sepanjang hidup mereka. Namun, Lintong mencapainya ketika dia berusia kurang dari 18 tahun. Tidak ada seorang pun di masa lalu, dan bahkan mungkin tidak ada seorang pun di masa depan. Betapa kuatnya Lintong, Han Tiansheng tidak ingin merinci. Dia belum pernah memasuki kiamat, jadi dia tidak bisa memahami keterkejutannya, tetapi tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik untuknya. Karena Lintong ingin membunuh Han Xian, lalu Han keluarga juga dapat mengambil kesempatan ini untuk meredakan krisis. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Han Tiansheng bertanya pada Lintong. Aku bisa menahan MIU. Selama MIU pergi, akan mudah bagimu untuk membunuh Han Xian. Lintong bertanya pada Han Xiao. Han Xiao mengangguk dan berkata, jika bukan karena MIU, Han Xian akan mati di tanganku. Ada banyak gunung dan sungai yang indah di Tiongkok, beberapa di antaranya telah dikembangkan menjadi tempat indah untuk dimainkan orang, dan beberapa tempat diklasifikasikan sebagai daerah terlarang. Di utara Cina, ada gunung yang dalam dan hutan tua yang belum berkembang. Di mata dunia, ini adalah tanah yang tidak berpenghuni, tetapi pada kenyataannya, ada sekelompok orang yang berada di atas dunia. Mereka secara kolektif disebut Tianqi. Apa arti keberadaan apokalipse? Kebanyakan orang di apokalipse tidak tahu, hanya beberapa kor yang tahu mengapa apokalipse ada. Pada saat ini, di puncak gunung, seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri melawan angin. Dengan tangan di belakang, dia terlihat abadi dalam pakaiannya yang sederhana. Tidak jauh di atas kepalanya ada awan putih, yang tampaknya berada dalam jangkauan, yang menambahkan sedikit keabadian pada lelaki tua itu. Marah, membuatnya lebih terlihat seperti peri tua. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan di belakang pria tua berjanggut putih, mengepalkan tangannya dengan hormat, dan membungkuk sedikit dan berkata, Yilau, Lintong telah tiba di Amerika Serikat. Orang bernama Yila mendengar ini, hanya samar-samar mengangguk kepalanya, dia berkata, aku mengerti. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Sekarang dia tahu, mengapa dia tidak khawatir sama sekali? Meskipun pria parubaya itu tidak tahu mengapa Yilao menerima orang yang tidak bertopeng sebagai muridnya, pasti ada alasan baginya untuk melakukannya, dan sekarang setelah Lintong pergi ke Amerika Serikat, itu jelas akan menimbulkan ancaman ke Han Xian. Tapi apakah dia tidak peduli sama sekali? Yilao, ketika Lintong turun gunung, bukan hanya untuk melihat lawannya. Apakah kamu tidak takut Han Xian akan mati di tangannya? Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menerima Lintong sebagai murid?
kata Yilau. Saya tidak tahu, tapi saya sangat ingin tahu. Lintong adalah putra kaisar dan pemuda paling menonjol di Tianqi. Pria parubaya itu berkata dengan tidak sabar. Bukan hanya karena dia sangat ingin tahu, tetapi seluruh Tianqi tidak tahu mengapa Yilau melakukan ini. Yilau tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Bab 655. Pria parubaya itu tampak sedikit tidak berdaya dalam menghadapi kecurangan Yilau. Dia mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, dibandingkan dengan mengapa Anda tidak menerima Lintong sebagai magang, saya lebih penasaran mengapa Anda melihat Cina dan Korea Selatan 3000. Pria parubaya itu berkata, bahkan jika kualifikasi ini tidak jatuh pada Lintong. Kepala, ada banyak bakat luar biasa lainnya di Tianqi. Anak muda, mereka lebih memenuhi syarat untuk memperjuangkan posisi ini, dan Han Xian, orang sekuler yang belum bergabung dengan kiamat, benar-benar membuatnya tidak dapat mengetahui apa yang layak untuk Yilau. Perhatian. Yilau tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa yang tak dapat dijelaskan ini membingungkan pria parubaya itu. Ingin tahu bagaimana saya menilai pemuda ini? Kata Yilau. Lagi pula kamu tidak akan memberitahuku, apa gunanya aku berpikir? Pria parubaya itu telah belajar berperilaku baik kali ini, dan dia tidak memberi Yilau kesempatan untuk menjual jalannya, jadi dia hanya memotong dirinya sendiri. Mati. Tawa Yilau berhenti tiba-tiba, dan berkata, saya hanya punya 3 kata untuk evaluasi saya tentang dia. Setelah jeda, Yilau melanjutkan, penyelamat. Pria parubaya itu tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Yilau dengan heran. Kembali tua. Jika 3 kata ini diucapkan dari mulut orang lain, dia hanya akan memperlakukannya sebagai lelucon, tetapi arti dari mulut Yilau benar-benar berbeda. Yilau memiliki evaluasi yang tinggi terhadap Han Xian. Ini, Yilau, kamu tidak bercanda. Pria parubaya itu menyingkirkan dagunya yang tertegun, tetapi ketidakpercayaan di matanya masih sangat kuat. Penyelamat? Bagaimana evaluasi tertinggi seperti itu dapat digunakan pada Han Xian? Tentu saja tidak. Pemuda ini akan membuatmu terpana, dan hanya dia yang bisa menyelamatkan dunia dari api dan air. Banyak orang tidak mengerti apa arti keberadaan apokalipse, tetapi segera, mereka akan tahu. Yilau tiba-tiba berkata sambil menghela nafas. Kali ini, ekspresi ngeri di wajah pria parubaya itu bahkan lebih buruk, dan kata-kata Yilau jelas berarti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Pria parubaya bermulut kering itu menelan dan membasahi tenggorokannya, tetapi suaranya masih tampak agak kering dan serak, dan berkata, Yilau, maksudmu, apakah itu akan terjadi? Yilau melihat ke kejauhan, itu adalah puncak gunung yang hampir terhubung ke lautan awan, berkata dengan sungguh-sungguh, tidak buruk. Bang! Guntur melintas di benak pria parubaya itu, ekspresinya menjadi sangat rumit. Dia takut dan menantikannya, tetapi dia lebih ragu-ragu. Yilau, karena Han Xian sangat penting, mengapa kamu tidak menghentikan Lintong? Dengan karakter Lintong, dia pasti akan merugikan Han Xian. Pria parubaya itu berkata dengan cemas. Tidak mungkin. Untuk memastikan Han Xian bisa menjadi muridku, Lintong harus muncul. Hanya ketika dia membawa bahaya bagi Han Xian, aku bisa lebih yakin bahwa Han Xian akan bersedia, kata Yilau. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Yilau awalnya berencana untuk pergi sendiri, tetapi tiba-tiba berubah pikiran, jadi dia mengirim MIU ke Amerika Serikat. Apakah alasan mengapa dia berubah pikiran karena dia takut ditolak oleh Han Xian? Bagaimana ini mungkin? Orang parubaya berpikir ini benar-benar omong kosong. Mampu menjadi murid Yilau adalah hal yang baik untuk San Sheng. Bagaimana mungkin Han Xian menolak?
Yilau, apakah kekhawatiranmu terlalu banyak? Tidak mungkin bagi Han Xian untuk menolak menjadi muridmu. Aku tidak percaya orang ini akan sebodoh itu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei. Yila menghela nafas dan berkata, anak ini, dia telah menjelaskan bahwa dia tidak akan lagi menjadi guru. Pria parubaya itu merasa bahwa naik turunnya emosinya hari ini sebanding dengan tahun sebelumnya. Kata Han. 3.000 menolak? Bukankah ini lelucon berapa banyak orang yang ingin menjadi murid Yilao, tetapi Han Xian memiliki kesempatan seperti itu, tetapi dia tidak menyukainya. Aku khawatir ini bukan orang bodoh, kan? Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Siapa bilang bukan, jadi aku harus memikirkan cara. Yilao berkata tanpa daya. Merasakan nada suara Yilao, pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dengan posisi Yilao di apokalipse. Selama dia ingin menerima magang, ambang 4 pintu akan rusak, tetapi dia memilih untuk memikirkannya. Pada tubuh Han Xian, dari sudut pandang ini, cukup untuk melihat pentingnya dia melekat pada Han Xian. Meskipun pria parubaya itu tidak bisa bersimpati dengan posisi Han Xian di benak Yilao, dia tahu bahwa penilaian Yilao terhadap Han Xian sama sekali bukan permainan anak-anak. Mungkin, seluruh kiamat akan berubah di masa depan karena pemuda bernama Han Xian ini. Yilao, angin bertiup, kembali dan istirahatlah, kata pria parubaya itu. Jenggot putih Yilao bergoyang tertiup angin, dan dia memiliki sikap abadi di pegunungan. Dia mengangguk dan berkata, hujan akan segera datang. Wilayah Cina di Amerika Serikat. Kaki kanan Han Xian berangsur-angsur pulih. Setelah hampir sebulan penyembuhan, dia hampir bisa keluar dari kursi roda. Meskipun dia masih pincang saat berjalan, kecepatan pemulihannya sudah luar biasa. Lainnya, tanpa setengah tahun, tidak mungkin berjalan di tanah. Pada hari ini, Ma Feihao tiba-tiba bergegas ke rumah Han Xian. Saudara Xian, pamanku sepertinya hilang. Ma Feihao berkata kepada Han Xian dengan ekspresi panik. Ma Yu adalah seorang pria besar, dan kekuatannya kuat, bagaimana dia bisa menghilang? Dia mungkin tertunda oleh beberapa hal, jadi dia menghilang. Pamanmu bukan anak kecil, dan dengan kekuatannya, apakah itu sepadan dengan kekhawatiranmu? Han Xian berkata dengan ringan. Ma Feihao tidak datang ke Han Xian ketika Ma Yu menghilang begitu saja, tetapi Ma Yu telah pergi selama 3 hari penuh, jadi ini membuat Ma Feihao panik. Lagi pula, dia sangat jelas tentang tujuan kembalinya Ma Yu ke Amerika Serikat, tapi entah kenapa menghilang. Ini jelas merupakan hal yang tidak normal. Saudara Xian, meskipun itu yang Anda katakan, secara logis, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghilang tanpa alasan saat ini, kata Ma Feihao. Selanjutnya, peti mati di pintu masuk villa keluarga Han juga hilang. Ma Feihao melanjutkan. Han Xian mengerutkan kening. Ma Yu telah menjaga peti mati di villa keluarga Han selama berhari-hari. Juga karena dia henti-hentian tidak berani memindahkan peti mati dengan santai. Sekarang Ma Yu telah menghilang, bahkan peti mati itu hilang. Kedua masalah ini jelas terkait dengan Han Tiansheng. Mungkinkah Han Tiansheng telah menemukan seseorang yang bisa berurusan dengan Ma Yu? Bagaimana situasi spesifiknya? Han Xian bertanya. Ma Feihao menyelesaikan situasi dalam beberapa hari terakhir, dan berkata kepada Han Xian, 3 hari yang lalu, saya pergi mencari paman saya, dan dia menghilang hari itu. Saya akan pergi ke sana setiap hari selama 2 hari ke depan, tapi saya belum melihatnya. Sosok paman, sampai hari ini, peti mati itu hilang, saya rasa ada yang tidak beres. Peti mati itu hilang, ini benar-benar tidak benar.
Han Tiansheng takut pada Mayu, jadi dia lebih suka kehilangan muka daripada memindahkan peti mati, dan dia tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Sekarang setelah peti mati itu hilang, ini harus dilakukan oleh Han Tiansheng. Karena dia berani melakukan ini, itu berarti dia mungkin telah mengabaikan ancaman Mayu. Hanya ada satu kemungkinan untuk hal seperti itu terjadi, yaitu Han Tiansheng telah menemukan seseorang yang dapat menangani Mayu, dan bahkan lebih mungkin bahwa Mayu mungkin telah diracuni. Han Xian tidak menyangka Mayu akan mengawalnya sepanjang waktu. Mengenai balas dendam keluarga Han di Amerika Serikat, dia tidak pernah berpikir untuk meminjam tangan orang lain untuk menyelesaikannya. Han Xian tahu bahwa cepat atau lambat dia akan menghadapi masalah ini secara pribadi suatu hari nanti, tetapi dalam hal waktu, dia sedikit lengah. Sepertinya Han Tiansheng telah menemukan seseorang untuk berurusan dengan pamanmu, kata Han Xian. Ma Feihao tenggelam dalam hatinya dan berkata, Saudara Xian, kamu, maksudmu, apakah pamanku sudah mati? Han Xian berkata dengan ekspresi serius. Aku juga tidak yakin, tapi jangan khawatir, itu tidak benar. Tidak masalah apakah dia mati atau tidak. Jika dia hidup, aku akan menemukannya. Ma Feihao tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, beraninya Han Tian memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu, kamu adalah murid Yilao. Dan pamanku juga dikirim oleh Yilao sendiri. Bagaimana dia bisa berani benar dengan Yilao? Ini juga sesuatu yang tidak bisa dipahami Han Xian, meskipun dia memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang Yilao, dia juga tahu bahwa Yilao memilikinya. Posisi yang luar biasa di apokalipse, dan keluarga sekuler seperti Han Tiansheng, sangat tidak mungkin untuk menjadi lawan Yilao. Tampaknya masalah ini jauh dari sesederhana Han Tiansheng menemukan penolong.